berdoa dulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke, guru akan absen terlebih dahulu ya. Hindu Istiana, Adira, Lailatul Hikmawati, Adira, Sufian Sufredi. Mas Sufian tidak berangkat, kenapa ya teman? Nggak tahu. Guru anggap di sini. Guru anggap alasan itu ya kamu tidak ada surat isinya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Jadi hari ini guru akan menyampaikan materi tentang hidup sederhana dan menyantuni duafa. Sebelumnya kalian sudah tahu belum apa sih yang dinamakan duafa itu? Belum tahu. Belum. Jadi duafa itu artinya orang yang lemah. Maksudnya hidup dalam kesengsaraan, kelemahan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan. Contohnya seperti fakir miskin, hamba sahaya, dan duafa, janda-janda, dan lansia itu namanya, itu yang dinamakan duafa. Jadi kita sebagai umat muslim, sesama umat muslim, harus tolong menolong ya tentunya ya. Kalau kita lihat atau tahu ada tetangga kita yang berstatus duafa, kita seharusnya bagaimana teman-teman? Menolongnya atau membiarkan saja? Menolongnya. Kita sebagai umat muslim itu harus saling tolong menolong. Ya, langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Guru bacakan ayatnya dulu, nanti kalian baca artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqulu wa kana baina dzalika qawaman. Coba kalian yang artikan terjemahnya. Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula fikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Oke, nah kalian kan barusan baca artinya ya, guru jelaskan. Jadi pada ayat ini, pada Quran Surat Al-Furqan ini kita dituntut agar kita tidak berlebihan dalam membelanjakan harta atau yang disebut dengan israf. Dan ayat ini juga mengajarkan pada kita untuk selalu sederhana dan bersikap wajar. Jadi kita sebagai manusia itu tidak boleh berlebih-lebihan ya, dan harus selalu bersikap wajar. Kalau kita mau membelanjakan harta itu secukupnya saja. Paham ya teman-teman ya? Paham dulu. Oke. Surat berikutnya yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Dulu bacakan dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqan wal miskina wa as-sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana asy-syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Saudara kalian baca Artinya, dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat hina kepada Tuhannya. Jadi pada ayat ini mengandung satu perintah dan satu larangannya. Kira-kira perintah dan larangannya itu seperti apa teman-teman? Perintahnya itu
kita sebagai umat muslim disuruh untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang-orang yang berhak menerimanya, seperti kaum duafa dan fakir miskin, seperti yang tadi Guru sudah jelaskan di awal ya, yang dimaksud duafa itu seperti apa. Nah, larangannya ialah berlaku takdir. Kita tidak boleh berlaku takdir, karena takdir itu seperti menyia-nyiakan harta atau mubazir. Takdir itu sama dengan mubazir. Maksudnya kita tidak boleh mengeluarkan zakat atau bersedekah itu melebihi batas yang ditentukan syariat Islam. Karena kalau melebihi batas itu dikhawatirkan jadinya itu tergolong termasuk riya. Sudah tahu ya, riya itu pamer ya, sama saja dengan pamer ya. Riya kan juga termasuk perbuatan yang tidak baik ya teman ya. Jadi kita tidak boleh berperilaku takdir atau mengeluarkan harta melebihi batas. Nanti dikhawatirkannya itu jadinya masuknya riya. Kemudian surat yang selanjutnya yaitu Quran surat Al-Isra ayat 29 sampai 30, ayat 30. Guru akan membacakannya ayatnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuka wala tabsutha kullal basti fataqula maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Coba kalian dibaca lagi terjemahnya. Artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Oke, nah penjelasan dari ayat ini seperti bunyi ayat 29 yang penggalan ayatnya itu maghlulatan. Maghlulatan itu maksudnya bersifat kikir. Jadi surat ini itu mengajarkan bahwa kita tidak boleh bersifat kikir atau tangannya itu terbelenggu di leher. Maghlulatan itu maksudnya kikir. Nah, kemudian wala tabsutha kullal basti, maksudnya itu larangan untuk membelanjakan harta melebihi batas wajar di luar kewajaran, termasuk kita dalam bersedekah. Dalam bersedekah pun kita tidak boleh melebihi batas wajar teman-teman. Harus yang sewajarnya saja, tidak usah muluk-muluk lah. Nanti maksudnya itu dikhawatirkannya masuknya ke dalam riya. Kemudian surat ini juga mengandung perintah. Nah, perintahnya itu seperti apa? Perintahnya itu kita sebagai manusia dianjurkan untuk hidup berhemat, karena soal materi itu kita memandangnya itu kita akan hidup yang panjang sekali. Nah, tentunya kalau kita bermindset atau berpikiran kita akan hidup dalam jangka panjang, nanti kita akan bisa memanage keuangan kita atau memanage tentang material-material yang kita miliki. Ya, sedangkan kalau soal akhirat kita harus berpikirannya 1 jam atau 1 menit ke depan kita akan meninggal. Nah, itu menjadikan kita bisa berarti saya harus mengimbanginya itu dengan berbuat baik, beramal soleh, dengan melakukan hal-hal baik seperti memberi sedekah kepada sesama, menyantuni duafa. Nah, itu juga bisa menjadikan amal. Kemudian surat apa lagi ini teman yang menyangkut hidup sederhana dan menyantuni duafa?
Kemudian surat Al-Qasas ya. Surat Al-Qasas ayat 79 sampai 82. Bu Guru mau mendengarkan terjemahannya dari kalian saja, coba dibaca lagi. Bu Guru nyuruh kayak gini tuh Kak, agar kaliannya tidak ngantuk ya pada saat pelajaran. Sudah dibaca. Artinya, maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Oke. Kalian barusan sudah membaca terjemahnya, pasti kalian ingat kembali. Dulu kalian sudah pernah mendengarkan kisah tentang Qarun ya, sudah. Pastinya sudah sudah ceritain dulu. Bu Guru juga belajar Qarun itu pada SD, kalau pada kelas SD. Kalau kalian belajar tentang kisah Qarun pada jenjang apa? SMI atau sama kayak guru atau SMP? SMI. Terus yang kita dapat dari kisah Qarun itu apa teman-teman? Jadi Qarun ini menjadi pelopor. Pasti kalian pernah dengar, wah ada harta karun. Pasti kalian sudah pernah dengar ya? Nah itu menjadi pelopor ditemukannya harta karun. Maksudnya Qarun ini merupakan seorang pemuda yang tampan, yang bersuara merdu, yang melimpah ruah hartanya. Tetapi di samping itu, Qarun ini memiliki sifat yang bisa dibilang tidak baik. Karena sifat Qarun ini bersifat sombong. Dengan apa yang dimiliki Qarun, harta yang melimpah ruah, suara yang merdu, ketampanan, bisa dibilang seseorang yang perfect ya tentunya. Tapi di balik itu semua, Qarun itu bersifat sombong, serakah, dan tamak. Dia tidak mau memberikan sebagian harta, atau dia tidak mau bersedekah kepada sesama. Dengan begitu Allah tentunya murka ya teman ya. Orang sudah dikasih harta yang banyak, semua dia punya, tetapi dia tidak mau mensedekahkan sebagian hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, dari situ Allah murka. Allah murka itu dengan sekejap mata Allah membenamkan seluruh harta bendanya yang dimiliki Qarun. Nah, dari situ adanya awal mula kisah Qarun. Kalau harta Qarun, kalau umat kaum muslim menyebutnya itu harta Qarun, berasal dari harta-harta Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah. Nah, dari sini kita sirat pesan moral bahwa kita hidup di dunia itu tidak boleh berlaku sombong dengan apa yang kita punya. Walaupun kita punya rumah yang megah, harta yang melimpah ruah, kita tetap tidak boleh sombong. Kita harus selalu ingat kepada yang memberikan harta tersebut. Kalau Allah sudah marah, nah bisa kalian lihat sendiri ya, Allah murkanya seperti apa. Allah tidak segan-segan langsung menggunakan harta-harta bersama orang-orangnya tersebut. Sampai sini paham ya kisah Qarun. Kemudian lanjut lagi, Quran surat apa teman?
Al-Baqarah, iya benar. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Pada surat ini terdapat penjelasan tentang penggalan ayat yang artinya itu dan memberikan barang dan harta yang dicintainya. Atau ayatnya itu yang bunyi wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan barang dan harta yang dicintainya. Nah, ini pada ayat ini seperti penegasan. Jadi kalau kita mau memberi kepada seseorang, entah itu dikenal, entah itu kita tidak kenal, diusahakan, bukan barang yang sisa. Boleh barang yang sisa, tetapi untuk barang sisanya itu yang layak pakailah, seenggaknya itu begitu. Tetapi diusahakan kalau bisa ya kita kalau memberikan ya barang yang ori ya, yang jangan yang sisa. Kalau kita memberi barang yang sisa itu kesannya agak gimana gitu. Kalau yang diberi agak tersinggung kan, nah nanti urusannya panjang lagi. Nah, jadi kita kalau mau memberikan barang itu lebih baik yang baru beli. Kemudian surat ini surat yang terakhir ini teman. Quran surat Al-Ma'un. Nah, tentunya kalian pasti hafal ya Quran surat Al-Ma'un dari ayat 1 sampai 7. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Tentunya surat ini itu sangat familiar ya, karena dulu juga kalian pastinya sudah mempelajarinya di MI. Kandungan surat Al-Ma'un ini banyak sekali penjelasannya, seperti kita tidak boleh mengganti anak yatim, kita tidak boleh berbuat ria, kita juga tidak boleh menolak memberi bantuan. Nah, dari penjelasan ayat ini, surat Al-Ma'un ini menganjurkan umat Islam untuk menumbuh kembangkan kebiasaan gemar memberi, gemar menyantuni, gemar memberikan santunan kepada siapa saja, terutama kepada anak yatim, fakir miskin, janda-janda, lansia, hamba sahaya. Nah, kita diajak untuk gemar memberi kepada mereka, atau yang biasa disebut dengan du'afa atau golongan mustad'afin. Mustad'afin itu maksudnya orang-orang yang lemah dalam hal-hal material. Nah, ayat surat ini yang mengajak kita untuk gemar memberi. Jadi dari pembahasan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Seharusnya ada dong. Belum ada. Kayak nanti pertanyaannya bisa nanti kalau pulang boleh, kalau kalian mau bisa boleh japri. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, di guru ada permainan ini teman. Nah, permainannya itu namanya Lakirok. Lakirok itu maksudnya tali keberuntungan. Kalau kalian menyebut ini satu, nanti kalian guru suruh maju untuk memainkan permainan ini. Ini namanya permainan keberuntungan. Kalau kalian bisa menjawab permainan ini, nanti guru kasih nilai plus. Terus guru nanti kasih jajan ya. Boleh nanti kalau kalian bisa menjawabnya. Kalau kalian guru kasih pertanyaan dari
permainan ini bisa menjawab, oh berarti kalian good lah dari tadi mendengarkan Bu Guru. Langsung saja ya. Coba Mbak Laila atau Hikmawati maju. Satu saja ya Mbak. Mbak Ella ini dijatuh. Coba Mbak Ella. Waduh, muridnya kok lebih besar dari gurunya ya. Mbak Ella dapat nomor 6. Coba guru mau ambil pertanyaannya dulu. Pertanyaannya ialah Qarun, dalam kisah Qarun itu dibenarkan oleh Allah karena apa sih tadi Mbak Ella? Karena sabar dan tidak mau bersedekah. Wah, bagus. Tepuk tangan. Nanti Mbak Ella akan guru kasih nilai langsung ya, nilai tambahan, nilai plus. Oke, Mbak Ella boleh kembali ke tempat duduknya. Nanti jajannya nyusul. Kemudian Mbak Hindun, coba dicabut satu aja ya, jangan 5. Mbak Hindun mah, waduh, kotor teman. Mbak Hindun dapat angka 8. Mbak pertanyaannya apa? Coba Mbak Hindun jawab. Kita sebagai orang muslim itu tidak boleh membelanjakan harta secara berlebihan. Nah, membelanjakan harta ini disebut membelanjakan harta secara berlebihan ini disebut apa? Takdir. Iya, takdir, benar ya. Bentar Mbak Idun, coba kasih tepuk tangan. Wah, ternyata muridnya kok lebih besar dari gurunya. Gak apa-apa. Yang penting kaliannya have fun. Jadi begitu ya teman-teman ya, paham ya? Iya, Bu. Oke, berhubung materinya sudah selesai, guru akan menyimpulkan dari materi yang pertama. Jadi kita sebagai manusia itu tidak boleh berperilaku israf. Israf itu maksudnya membelanjakan harta secara berlebihan. Nah, kemudian kita sebagai manusia dituntut, diperintahkan untuk hidup sederhana. Karena apa yang kita punya itu belum ada apa-apanya teman-teman, apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perintah untuk mengeluarkan harta atau mengeluarkan zakat atau bersedekah dengan batas wajarnya saja, tidak usahlah muluk-muluk atau berlebihan. Kemudian larangan bersifat kikir. Kita itu tidak boleh kikir kepada sesama. Kita diperintahkan untuk berhemat. Kita diperintahkan untuk tidak boleh kikir, dan kita juga tidak boleh diperintahkan hidup sederhana. Maksudnya itu kita bersifat kikir ya tidak boleh, kita mengeluarkan harta kita secara berlebihan ya juga tidak dianjurkan. Maksudnya itu kita yang sedang-sedang saja. Nah, kemudian tadi dari kisah Qarun juga kita mengambil hikmah ya, bahwa semasa hidup di dunia itu kita tidak boleh sombong atas apa yang kita miliki, karena di atas langit itu masih ada langit. Jadi kita tidak boleh sombong. Nanti kalau Allah sudah murka, nah kalian nanti tahu sendiri kalau Allah sudah murka. Kemudian kita diingatkan kembali bahwa kita sebagai sesama umat manusia, sesama umat muslim harus mempunyai sifat yang gemar memberi ya teman ya. Kalau kalian lihat orang di jalan atau orang di kolong jembatan itu, kalian hatinya tergerak tidak untuk memberi? Tergerak. Nah, kita harus tanamkan sifat memberi sejak dini. Oke, itulah yang dapat kita pelajari pada hari ini. Kemudian Bu Guru
akan memberikan tugas kepada kalian, dicatat ya. Nanti diingat-ingat. Guru memberikan tugas, dibuka LKS-nya. Dibuka LKS-nya halaman 47 sampai 50. Nah, itu ada pilihan ganda sama isian. Nanti dikerjakan ya, dikumpulkan minggu depan. Ya, Bu. Paham ya perintahnya tadi? Paham. Ya, oke. Nanti apa yang sudah tadi Ibu jelaskan dipraktekkan ya teman ya. Jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Nggak bisa, nggak boleh gitu. Harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, sekian dari Bu Guru. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon maaf ya. Bu Guru berharap apa yang sudah tadi Bu Guru jelaskan nanti kalian bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu ya. Bismillah.